سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك ولكن رسول الله محمد أحد من رجالكم ولكن رسول kertas yang berada di atas meja presiden ditandatangani sebagai SK menteri, sebagai SK duta besar, pejabat, maka kertas itu diprint, lalu kemudian dicetak, dibingkai, ditempel di dinding, diletakkan di ruang tamu. Semua tamu yang melihat kertas itu berdecak kagum seperti melihat Siratal mustaqim, siratal laji. Emang jarum disimpan di dalam laci? Siratal ladzi, ada la, ada za, ada wa, ada ja. La, za, wa, ja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ada bad, ada dal. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ditebang, dihancurkan pakai blender. Jangan bayangkan blender cabai. Blender yang super besar, namanya Maha Blender. Setelah di blender, hancur jadi bubur warnanya hitam. Lalu bubur kertas ini berubah menjadi putih. Kenapa bisa putih? Bukan karena skincare, tapi karena batu kapur. Diambil batu kapur, mencuci bubur kertas. Loh, kok bubur kertasnya udah ada di sini? Lalu kemudian bubur kertas berubah menjadi, dia jadi kertas. Pulp and paper, PULP, PAPER. Pulp, bubur kertas. Paper menjadi kertas. Kertas. Wa mamati my die lillahi ta'ala, for you oh my God. Nggak ada. Makanya di Al-Qur'aniyah ini anaknya bukan cuman ngapal Quran, tapi juga baca kitab kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang hebat baca kitab kuning nggak hafal Quran. Ada orang hafal Quran tapi nggak bisa baca kitab kuning. Tapi di Al-Qur'aniyah hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Akidahnya Ahlus Sunnah wal. Jangan khawatir dengan Khawarij, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabariyah, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir. Izin Allah, mukjizatnya sekarang tidak kelihatan lagi. Mukjizat Nabi Musa tidak kelihatan, mukjizat Nabi Isa tidak kelihatan, sudah berlalu. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apakah masih kelihatan? Mana? Ada satu jarum pentol melesat di angkasa, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km. Tiba-tiba ketika jarum pentol ini melewati bumi, semua kertas-kertas yang ada di bumi terbakar. Apa namanya? Tisu. Ada kertas yang paling rendah derajatnya berada di hotel bintang 5. Kalau bintang 7 sakit kepala. Ini kertas letaknya di bintang 5, tapi di toilet. Tugasnya ya tahu sendiri lah. Sama pabriknya, sama asalnya, sama dasarnya. Yang satu berada di meja presiden, yang satu berada di dinding, yang satu berada di atas meja makan, yang satu berada di atas. Mau masuk ke dalam aja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Meletak Hiroshima Nagasaki. Tapi ada kertas dari pabrik yang sama, dari asal yang sama, dari peluang-peluang dakwah amal soleh, insyaallah. Amin. Ketua Majelis Ulama, Bapak Wali Kota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Pukulkan tongkat ke batu, memancar 12 mata air. Apakah mata airnya masih ada sampai sekarang? Masih. Berangkat naik bis dari Kairo menuju Jabal Nabi Musa menerima wahyu, berhenti sejenak, ada sumur 2, tinggal 2. Saran, di mana tempat nyebrangnya? Saya tanya teman saya orang Mesir, brother, di mana tempat Nabi Musa nyebrang dari Mesir menuju Palestina? Abdul Somad, nanti kamu ke Makkah naik kapal laut, betul. Di mana kamu terasa ombaknya kuat, disitulah tempat Nabi Musa nyebrang. Oke, saya naik kapal laut 2 hari 2 malam dari terusan Suez, Mesir menuju Jeddah. Setelah pulang, saya cerita sama dia, gimana Abdul Somad? Sudah dapat tempat Nabi Musa nyebrang? Kamu kemarin pesannya gimana? Di mana ombak yang paling kuat? Perasaan saya 2 hari 2 malam kuat semua. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh penyakit kusta. Wa yuhyil mauta biiznillah. Mulia karena Al-Quran. Bapak mau punya anak mulia karena Al-Quran? Ibu punya anak orang kaya, amin. Rumahnya lantai 3, amin. Mobilnya 4 miliar, amin. Sakau. Mau? Kita ini mau punya anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Sejuk mata kita melihatnya, Besti. Malam-malam kita bangun jam 2. Loh, ini masjid kok cepat banget ngidupin suara ngaji di masjid. Toa, mikrofon, sound system. Kok jam 2 sudah hidup ya? Rupanya suara anak tahajud dari kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata si dalam di kaki saya?
Saya di mana-mana tausiah itu memang 1 jam. Selama 1 jam ini ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik saya minta maaf di Al-Quraniyah daripada saya mencari Bapak Ibu di padang mahsyar. Belum tentu ketemu. Apalagi nanti ketika Bapak Ibu nyari saya, susah sekali. Pas nyari saya nanya ke malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya saya cuma ingin dapat amin dari kalian, saudara. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan generasi kita semuanya generasi yang terbaik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua akan menghadap Allah. Lalu siapa yang akan menolong kita? Siapa yang menolong kita di alam barzah? Siapa yang menolong kita sakratul maut? Siapa yang menolong kita di alam kubur? Siapa yang menolong kita ketika bangkit di padang mahsyar? Siapa yang menolong kita ketika meniti titian siratal mustaqim? Mohon maaf Ibu, jangan tersinggung. Saya boleh nanya ya. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut nggak? Saya tahu ucapan ini menyakitkan kalian, Pak. Tapi saya mau kalian jangan terlarut dalam mimpi bahwa kalau kita mati yang menolong kita hanya Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti, Quran akan datang kepada kamu saat sakratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Man ikhwanuka al-mu'minun al-muslimun. Kenapa mereka bisa menjawab? Karena mereka istiqamah, mulazamah, muwazabah, sahibul Quran. Malam ngapal yang baru, pagi murajaah. Satu hari anak bapak ibu ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Berapa kali satu hari Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Orang yang paling beruntung adalah ibu-ibu yang anaknya penghafal Quran. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Tangsel ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apa orang Tangsel ini? Kita nanya dia ketawa. 9 bulan 10 hari kalian kandung anak kalian, Bu. Melahirkannya ke dunia meregang nyawa, sobek kulit kalian. Sakitnya, gak usah saya ceritakan.